Makhluk jahat, beraninya kau mengacaukan dunia manusia fana. Kau cari mati. Keras kepala dan bodoh akan kuberi kau pelajaran hari ini. Tolong jangan bunuh aku akan turuti semua perintahmu. Naga memang punya nafsu besar, apalagi ibu naga berusia 1000 tahun ini. Jangan tertipu olehnya. Setelah Lier menyerap intisari naga ini dan mencapai ranah Dewa Bumi, dia akan menjelajahi dunia tanpa ada yang bisa menandinginya. Raja Beiliang, oh Raja Beiliang, putra bodoh yang kau kirim 3 tahun lalu, kini akan segera melampaui semua makhluk hidup muridku. Aku baru saja meramal bahwa ayahmu telah mencapai ajalnya. Apa? Awalnya aku berniat membantumu mencapai ranah Dewa Bumi, sebelum membiarkanmu turun gunung. Tapi karena keadaan sudah begini, sebaiknya kau turun sekarang, muridku. Seluruh kultivasimu saat ini sedang menyerap intisari naga. Saat ini, kau tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Saat pertama kali kau datang ke gunung, kau masih anak yang bodoh. Sekarang kediaman Beiliang sedang menghadapi musuh besar. Sebaiknya kau tetap rendah hati. Baik, aku akan menuruti petunjukmu, Guru. Saat bunga prem putih berubah menjadi merah tua, itulah hari di mana kultivasimu sempurna. Pergilah sekarang. Putramu telah mengecewakanmu. Aku tidak bisa mendampingimu di saat-saat terakhirmu. Adik kecil, Lier, kenapa kau kembali? Para komandan pasukan Beiliang belum datang. Juga tidak ada utusan dari Great Qian yang datang melayat. Sepertinya ucapan guru benar. Aku harus menyembunyikan kekuatanku untuk saat ini. Kakak. Nenek. Aku sudah kembali. Ayah, ini sudah siang bolong. Kenapa ayah masih tidur saja, ayah? Bangun dan mainlah denganku. Nenek. Kakak. Kenapa ayah tidak bicara padaku? Apa ayah membenciku sekarang? Dulu, sang pewaris dibawa ke gunung oleh mendiang raja. Kami pikir dia akan sembuh. Batluk, menurutku, kebodohan sang pewaris adalah sesuatu yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun di dunia ini. Baguslah kau sudah kembali. Sudah 3 tahun berlalu, untunglah kau tidak terluka. anak pintar, adikku sayang, nanti kakak akan mengajakmu beli permen. Ayah perlu tidur siang yang sangat-sangat lama. Apa kenapa ayah tukang tidur sekali? Lier, jangan ganggu ayahmu. Pergilah cari Meier. Dia ada di depan pintumu, dia sudah menunggumu. Oh, Tenang saja ayah, aku pasti akan melindungi adikku untukmu. Bisakah kau benar-benar membantuku memusnahkan kediaman Beiliang agar pertunanganku dengan si bodoh itu hanya menjadi selembar kertas sampah? Jangan khawatir, Tuan Putri. Aku sekarang adalah seorang Grandmaster setengah langkah. Sekarang, setelah si tua bangka Raja Beiliang itu mati, tidak ada lagi yang bisa melawanku. Pastikan saja kau tidak ingkar janji nanti, Tuan Putri. Jangan khawatir. Dengan aku, Sun Xian, sebagai jaminanmu, tidak ada yang bisa merebut posisi Raja Beiliang darimu. Hia-hia. Meier. Yang mulia. Sudah. Yang mulia sudah dewasa, kenapa masih bersikap seperti anak kecil? Karena aku sangat merindukanmu, Meier. Jangan sampai calon permaisurimu mendengar ini. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan pernah melihatku lagi. Jangan. Itu tidak boleh. Sudah. Aku juga merindukanmu, Yang mulia. Meier, biar ku beritahu, 3 tahun terakhir ini aku sudah menguasai ilmu bela diri, tak tertandingi. Aku berjanji setelah hari ini tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Aku tahu, aku sudah menduganya pangeran kita adalah orang paling hebat di dunia. Hehe, oh ya Meier, apa ayah marah padaku?
Aku memanggilnya tadi, tapi dia mengabaikanku. Padahal aku sangat merindukannya. Kamu pernah bilang makanlah permen saat sedang sedih itu akan membuatmu merasa lebih baik. Tuan Putri ketiga telah tiba. Yang mulia, pergilah temui calon permaisurimu. Ikutlah denganku, Mei-er. Baiklah. Nona Pangeran Tua masih menunggumu kembali. Saat ini, Yue Raya dan negara Qian sedang berperang di tongguan Anda berada di wilayah musuh, meskipun Anda adalah Grandmaster setengah langkah. Jika aku harus pergi, setidaknya biarkan aku melihatnya menikah dulu, karena kita tidak ditakdirkan untuk menua bersama. Aku ingin ikut merasakan kebahagiaannya dan berharap ada seseorang yang menjaganya seumur hidup. Jika itu maumu Nona. Tolong, apapun yang terjadi, jangan gunakan ilmu bela dirimu, atau Anda pasti akan dikenali. Aku tahu. Mei-er. Mei-er, kamu pergi kemana? Aku di sini. Tuan Putri ketiga telah tiba. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda lebih awal. Tidak apa-apa. Lagi pula aku datang hari ini untuk membatalkan pertunangan. Pangeran lama baru saja dimakamkan, dan putri ketiga sudah terburu-buru membatalkan pertunangan. Ini keterlaluan, dia jelas-jelas meremehkan Bei Liang. Tuan Putri, peti mati putraku bahkan belum ditutup. Tidak bisakah ini menunggu beberapa hari lagi? Tidak bisa. Pernikahan kakakku adalah titah langsung dari Kaisar. Membatalkannya hari ini berarti menentang titah Kaisar. Kalian kediaman Bei Liang masih berani-beraninya mengungkit hal ini. Dulu, Pangeran Bei Liang mengandalkan jasa militernya dan dengan tidak tahu malunya memaksaku menikahi orang bodoh. Ini jelas-jelas tindakan menggunakan pasukan untuk menekan takhta. Itu adalah pengkhianatan apa dulu, jelas-jelas Kaisar sendiri yang mengusulkan pernikahan itu. Bagaimana bisa kau memutarbalikan fakta seperti ini? Aku tidak peduli, aku pasti akan membatalkan pertunangan ini. Aku, putri ketiga dari Great Qian, tidak mungkin merendahkan diri dengan menikahi orang bodoh. Kau. Nenek, jangan marah. Kalau dia tidak mau menikahiku, aku juga tidak mau menikahinya. Dia jelek dan gemuk dan emosian. Apa katamu? Dasar bodoh, berani-beraninya kau mengatakannya lagi. Kakak lihat dia. Dia sama sekali tidak seperti Mei-erku yang lembut dan cantik dan memberiku permen manis sekali. Kalau aku harus menikah, aku ingin menikahi Mei-er. Aku paling suka Mei-er. Tuan muda, tolong jangan bicara sembarangan. Aku hanyalah putri dari pejabat yang terhina dan berstatus rendah. Mana mungkin aku pantas untuk tuan muda? Terus kenapa? Pokoknya aku cuma suka Mei-er. Si bodoh dengan gadis rendahan. Benar-benar pasangan yang serasi. Kalau begitu, semoga kalian berdua berumur panjang bersama. Hahaha. Beraninya kau menghina Mei-er, akan kubalas kau. Nenek, aku tidak suka dia, usir dia. Tuan Putri, aku setuju dengan ini. Silakan pergi. Pergi? Memangnya aku mau kemana? Dasar wanita tua. Apa kau benar-benar berpikir kediaman Bei Liang milikmu masih punya pengaruh sebesar itu? Masalah sepele seperti ini tidak akan membuatku datang sendiri ke sini, Jenderal Zhang. Masuklah. Zhang Xiaokao benar-benar mengkhianati kediaman Bei Liang. Atas perintah Yang Mulia negara Yue sedang menyerang Great Qian di Gerbang Tong Pangeran Bei Liang, diminta mengirimkan 300.000 pasukan ke Gerbang Tong sebagai bala bantuan. Jika kalian menolak, itu akan dianggap sebagai pemberontakan. Gelar Pangeran Bei Liang akan dicabut, dan kalian akan menjadi rakyat jelata. Kau? Zhang Xiao Bei Liang, kami telah melawan Xiongnu selama turun-temurun peperangan terus-menerus selama bertahun-tahun, telah menyebabkan kerugian besar, di mana kami bisa mencari 300.000 pasukan. Kau dulu adalah garda depan Bei Liang, bahkan jika orang lain tidak tahu, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Aku hanya tahu bahwa seluruh negeri di bawah langit adalah milik raja, dan semua orang di dalamnya adalah rakyatnya. Jenderal Zhang, kenapa repot-repot bicara dengan mereka? Kudengar tentara Bei Liang pemberani dan ahli bertempur. Tapi sekarang sepertinya mereka semua sudah tua, lemah dan cacat, bahkan tidak bisa mengumpulkan 300.000 bala bantuan. Posisi Pangeran Bei Liang seharusnya diberikan kepada Jenderal Zhang saja. Nenek tua, beraninya kau mencoba memukulku, apa kau berencana memberontak? Nenek. Tidak apa-apa jika kau menghinaku, aku bahkan bisa menahan penghinaan terhadap kediaman Pangeran Liang Utara.
Tapi kau tidak boleh menghina para prajurit Liang Utara. Dalam pertempuran di celah Jinyang, 200.000 prajurit. Liang Utara kita melawan 1 juta pasukan Xiongnu. Darah panas menodai sungai yang membeku di bawah celah itu. Ringkikan kuda perang tidak pernah berhenti. Hanya dalam semalam, setiap rumah di Liang Utara berkabung. Sejak saat itu, tidak ada lagi pemuda yang tersisa. Seluruh prajurit dari 3 angkatan bersenjata sudah berubah, di mana prajurit Kian Agung saat itu. Dalam pertempuran di Sungai Hesong, aku sendirian menjaga 6 peti mati yang berambut putih menguburkan yang berambut hitam di kediaman Pangeran Liang Utara yang luas ini. Hanya tersisa seorang anak yang bodoh. Sekarang dunia sudah damai, Xiongnu tidak berani menyerang lagi, beraninya kau bilang Liang Utara itu lemah. Putri, jika kau bersikeras menyudutkan kediaman Pangeran Liang Utara, maka bawalah kepalaku kembali ke ibu kota untuk melapor. Gantungkan di gerbang kota utara. Biarkan dunia tahu apa artinya saat burung-burung sudah habis dan busur yang bagus disimpan selamanya. Dan biarkan aku melihat era damai seperti apa yang dilindungi oleh tulang belulang keluargaku ini. Jika Kian Agung terus menekan kami, aku, Zauda, bersedia mati bersama Nyonya Besar. Bersedia mati bersama Nyonya Besar. Nyonya Besar Cian Agung tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Bagaimana kalau begini? Jika ada orang di kediaman Pangeran Liang Utara bisa mengalahkan orangku, aku akan kembali ke ibu kota dan melaporkan bahwa Liang Utara memiliki penerus yang akan terus memimpin pasukan Liang Utara. Tapi jika tidak ada yang bisa menang, aku ingin kau ikut denganku kembali ke ibu kota dan menyerahkan segel komando kepada ayahandaku Kaisar. Nyonya Besar, jangan lakukan itu jika Anda pergi ke ibu kota. Mereka pasti akan menyiksa Anda dengan berbagai cara. Para prajurit Liang Utara tidak mengecewakan keluarga Lu. Bagaimana mungkin aku mengecewakan Liang Utara? Aku terima taruhan itu. Kudengar pangeran muda pergi ke gunung untuk berlatih. Kenapa tidak naik dan bertarung saja? Tunggu saja kau, begitu aku menguasai teknikku, aku akan membelahmu jadi 2 dengan 1 serangan. Hahaha, si bodoh tetaplah si bodoh. Meskipun dia sudah belajar membual, ayo naiklah dan coba lawan aku. Demi menghormati pangeran tua, aku akan sedikit mengalah padamu. Kau tidak pantas menyebut-nyebut ayahku. Tombak keluarga Lu dari Beiliang menarik. Setengah langkah Grandmaster. Kakak, cepat turun. Aku ingin kakak menangkap katak bersamaku. Terus kenapa kalau kau setengah langkah Grandmaster? Ayah Xiaer pasti akan melindungi Beiliang dan melindungi saudaraku. Kiri. Kanan. Mundur. Lagi. Yang mulia, kau akan mengganggu Tuan Putri kalau begini. Hanya ini saja kemampuanmu. Kalau menurutku, kediaman Beiliang ini harus segera berganti pemilik secepatnya. Kakak. Kakak, Ada apa? cuma sampah si bodoh. Cuma segini kemampuan istana Beiliang, masih berani saja kalian mempertahankan takhta itu. Kalian harus tahu kalau dimanapun yang kuatlah yang berkuasa. Aku tanya kalian, istana Beiliang apa masih ada orang yang tersisa? Kalau tidak ada, cepatlah tunduk pada Raja Beiliang yang baru, mungkin karena hubungan lama kita. Aku akan membiarkan jasad kalian tetap utuh, hahaha. Aku beri waktu sampai hitungan ketiga. 3, 2, 1. Mei-er. Maafkan saya, Yang Mulia Mei-er telah membohongi Anda. Pelayan Jiang Mei akan bertarung demi pangeran. Putri. Apa Anda benar-benar akan membongkar identitas demi si bodoh itu?
Apa? Tak kusangka Mei begitu hebat. Kediaman Pangeran Beiliang. Ternyata menyembunyikan ahli sehebat itu. Hore, aku tahu Mei memang yang terbaik. Tuan Putri ketiga Beiliang memenangkan pertandingan ini kan? Saudara He, kenapa tidak menampakkan diri? Palu kembar pengguncang langit ahli 10 besar di peringkat langit Hesingba. Apa? Tak kusangka kau membawa ahli 10 besar peringkat langit kau jelas-jelas curang. Terus kenapa serang bunuh mereka untukku? Hahaha, tak kusangka seorang gadis rumah bordil ternyata punya harga diri juga, tapi serangan tadi mematahkan tulangmu. Kau tidak bisa berdiri lagi kan? Aku mohon padamu, kakekku akan segera menemukanku. Dia akan memberimu banyak perak. Tolong jangan paksa aku. Kau masih mengira dirimu seorang nona muda. Pergi dan layani pelanggan sekarang. Ayah kakak itu kasihan sekali. Aku ingin dia bermain bersamaku. Kak, makanlah permen ini, ibu bilang. Makanlah permen saat kau sedih, rasa manis akan membuatmu bahagia. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menggunakan jurus itu. Jangan. Pedang gadis Yue, hahaha, pedang gadis Yue, teknik pedang kerajaan dari kerajaan Yue. Kediaman Pangeran Beiliang kalian. Menyembunyikan mata-mata dari kerajaan Yue. Masih berani bilang kalian tidak berencana berkhianat. Ini diajarkan oleh guruku, tidak ada hubungannya dengan kediaman Pangeran Beiliang. Tenaga dalamnya tersumbat. Dia pasti punya luka lama. Titik vitalnya ada di sini. Kakak, orang besar ini terus melindungi rusuk kirinya. Apa dia menyembunyikan permen di sana? Hampir saja. Dengan kemampuan sekecil itu, kau pikir kau benar-benar bisa melukaiku? Membuktikan kemampuannya dengan kekuatan murni. Kecuali para dewa bumi, sepertinya tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Putri. Yang mulia. Maafkan aku, kediaman Liang Utara telah hancur cepat. Pergi sekarang. Bawa pangeran pergi? Kakak, jangan biarkan pengorbanan Mei sia-sia. Pergi cepat. Mau lari ya? Sudah terlambat. Mulai hari ini, aku ingin kediaman Liang Utara menjadi budak turun-temurun. Benar sekali, karena aula duka sudah disiapkan, sebaiknya kalian menyusul mendiang pangeran tua ke alam baka. Pangeran Mei akan menunggu kepulanganmu di sini. Pangeran. Jangan sedih. Makanlah permen ini. Mei. Aku telah mencapai ranah Dewa Bumi. Mulai sekarang, aku tidak punya tandingan di dunia ini. Tidak.
Sudahkah kau memutuskan bagaimana kau ingin mati? Hanya dengan sebatang ranting, dia menahan palu pengguncang langit seberat 800 pon. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Dari dirinya bahkan tidak ada jejak ki sejati sedikit pun. Zhang Xiaokao mengkhianati tuanmu demi kemuliaan hari ini adalah hari kematian. Ya kan? Jangan mendekat. Aku mengerti sekarang pasti itu teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Liang Utara. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang bodoh sepertinya memiliki kekuatan seperti itu? Zhang Xiao bunuh dia. Ini tidak mungkin. Putri ketiga, semua orang yang kau bawa sudah dikalahkan. Trik apa lagi yang kau punya, tunjukkan kemampuanmu yang lain, kediaman pangeran. Liang Utara akan menghadapi semuanya. Kediaman Pangeran Liang Utara, Luli tunggu saja pembalasanku. Aku Sun Xian akan memastikan kalian semua musnah. Pengawal bersihkan tempat ini selama sebulan ke depan, tingkatkan patroli dan keamanan di seluruh kediaman, jangan lengah sedetik pun. Baik. Kakak. Bagus luar biasa. Arwah putraku di surga sedang mengawasi kita, memastikan kediaman Pangeran Liang Utara memiliki penerus. Mayer. Sudah 700 tahun berlalu. Dalam kehidupan ini, guru akhirnya telah mencapai ranah Dewa Bumi Guru. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Apa yang terjadi? Lapor Yang Mulia. Sebuah pedang dewa jatuh dari langit di perbatasan Qianyue. Hal itu menyebabkan hujan lebat dan bumi terbelah. Apa kumpulkan semua ahli bela diri tingkat tinggi, ikut aku untuk menyelidikinya. Baik. Mayer. Kau bisa bela diri. Seorang guru mengajariku bela diri bertahun-tahun yang lalu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, hanya saja. Jika kau tak mau bicara, kau pasti punya alasan sendiri. Tidak apa-apa, aku mempercayaimu, Mayer. Terima kasih, Yang Mulia. Maafkan aku. Aku sudah melukaimu. Aku tidak apa-apa. Katakan saja kalau sakit, jangan dipendam sendiri. Aku akan ambilkan obat pereda nyeri. Karena Yang Mulia tidak lagi bodoh, aku tidak perlu lagi berada di sisimu, supaya aku tidak merepotkanmu, tapi Tuan Muda. Sebenarnya aku. Kakak aku. Adik. Ada apa? Sesuatu yang besar telah terjadi, prajurit dewa telah turun di perbatasan Qianyue, menyebabkan pergolakan besar di luar sana, benar-benar kacau balau. Muridku, tadi malam aku mengamati bintang-bintang dan meramalkan bahwa dalam bertahun-tahun mendatang Beiliang akan dilanda peperangan dan mayat-mayat akan menyelimuti daratan. Apa? Setelah kau turun gunung, kau harus segera menemukan senjata dewa yang tiada tandingannya. Hanya dengan begitu, kau bisa mengatasi bencana ini. Aku mengerti. Guru, terima kasih Guru, karena telah mengungkapkan kehendak langit menurut ramalan Guru. Beiliang akan dilanda peperangan senjata dewa tiada tanding yang Guru sebutkan itu. Mungkinkah itu? Kakak mau pergi kemana? Untuk melihat sendiri senjata dewa macam apa yang cukup kuat untuk membelah langit dan bumi. Ini adalah senjata dewa yang jatuh dari langit. Aku ingat sekarang. Aku pernah melihat pedang ini di kitab kuno. Namanya adalah Pemutus Keabadian. Pemutus Keabadian. 700 tahun yang lalu, Pemutus Keabadian adalah pedang milik dewa. Pedang berjubah putih,
Legenda mengatakan pedang ini bisa membelah gunung, menaklukkan 4 samudra, dan menyapu 9 provinsi. Dulu, Dewa Pedang berjubah putih menggunakan pedang ini untuk menenangkan 13 kerajaan di dataran tengah dan membasmi ke-88 bintang iblis di langit. Ternyata sekuat itu, jika seseorang bisa mendapatkan pedang ini, bukankah mereka akan menjadi tak terkalahkan di dunia? Legenda mengatakan pedang ini bisa meningkatkan kultivasi pemiliknya secara drastis dan memerintah semua pahlawan. Setelah Dewa Pedang naik ke alam, Dewa Pedang ini lenyap dari dunia fana. Tak kusangka hari ini jatuh dari langit. Bagus. Luar biasa dengan pedang ini. Kita tidak perlu khawatir untuk menghancurkan negara Yue atau menaklukkan Beiliang prajurit. Cabut pedangnya. Kaisar Qian benar-benar tidak sabar. Pangeran kedua Yue Agung, Xu Jing. Senjata dewa ini mendarat di perbatasan Qian dan Yue. Kau ingin mengklaimnya begitu saja, tanpa bicara sepatah kata pun. Tidakkah kau terlalu serakah? Xu Jing, kau hanyalah seorang pangeran dari negara Yue. Beraninya kau tidak menghormati ayahanda kaisarku. Hahaha, Kaisar Qian Agung benar-benar suka berlagak. Begitu tidak sabar, kurasa masalah di Tongguan telah membuatmu tidak bisa tidur nyenyak. Jangan mengira hanya karena kau memenangkan beberapa pertempuran kecil di Tongguan, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Begitu aku mendapatkan Duan Qianqiu ini, aku pasti akan membantai seluruh klan Shu milikmu. Belum ada yang tahu siapa pemenangnya. Urusan besar dunia ini pasti akan bersatu setelah perpecahan yang lama dan pasti akan terpecah setelah persatuan yang lama. Begitulah yang terjadi 700 tahun yang lalu. Sepertinya hal yang sama juga terjadi hari ini. Dari mana datangnya gadis kecil ini sampai bicara seperti itu? Apakah kau tahu siapa orang-orangnya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu adalah ranah Grandmaster hanya dengan jentikan jari. Dia adalah roh pedang Duan Qianqiu. Sun Xian, putri ketiga dari Qian Agung Hamba, memohon roh pedang untuk muncul untuk membantu Qian Agung Hamba menenangkan dunia. Hamba memohon roh pedang untuk muncul untuk membantu Qian Agung Hamba menenangkan dunia. Roh pedang yang terhormat Kaisar Qian sangat bejat dan tidak terkendali, menyebabkan kebencian publik di mana-mana. Yue Agung Hamba mengikuti kehendak surga untuk membawa kedamaian ke seluruh penjuru negeri hamba, berharap roh pedang akan membantu kami untuk mengakhiri masa kekacauan ini dan mengembalikan kedamaian bagi rakyat. Kalian. Aku tidak peduli siapa yang memerintah dunia fana ini. Aku tidak punya minat sedikit pun. Kedatanganku ke dunia fana kali ini hanyalah untuk mencari tuanku. Siapapun yang bisa mencabut pedang ini akan menjadi tuanku. Tapi jangan katakan aku tidak memperingatkan kalian. Jika setelah 1 hari tidak ada yang bisa mencabut pedang ini, maka langit akan runtuh dan bumi akan terbelah. Dalam radius 30.000 mil tidak akan ada yang selamat. Apa? Siapapun yang memegang pedang ini akan memerintah semua pahlawan takhta Kaisar Lama. Akhirnya giliranku untuk naik takhta. Hahaha. Kau pengkhianat. Hahaha. Aku, Duan Qianqiu, adalah pedang legendaris sepanjang masa. Apa bukan sembarang orang biasa? Bisa mencoba peruntungan mereka. Majulah jika kalian tidak takut mati. Tuan roh pedang benar. Mereka yang bahkan belum mencapai ranah Grandmaster berani mendambakan dunia pangeran kedua Fei Hu bersedia mencobanya untuk yang mulia. Fei Hu. Peringkat 8 di daftar langit Fei Hu, si jagal tangan berdarah. Matamu tajam juga, Pak Tua. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian semua kekuatan dari ranah Grandmaster. Ini. Duan Fei, sekarang giliranmu, jangan kecewakan harapanku yang tinggi. Baik, Duan Fei. Dia berada di peringkat kedua daftar langit Duan Fei yang dikenal sebagai tangan tanpa bayangan naga sakti. Apa? Peringkat kedua di daftar langit.
Benar, sejak 5 tahun yang lalu dia sudah mencapai tahap sempurna ranah Grandmaster. Dia tidak punya tandingan di dunia persilatan, tak terkalahkan sepanjang hidupnya sampai 2 tahun yang lalu saat sosok misterius merebut posisi puncak daftar langit, dia pun turun ke posisi kedua. Pangeran senjata pusaka itu pasti ada di puncak gunung. Apa? Duan Fei, dasar kau sampah tidak berguna, bangun dan terus tarik. Memotong lengan demi bertahan hidup, kau cukup cerdik juga. Tapi sepertinya sekarang tidak ada yang bisa mencabut pedang ini, sudahlah. Hancurkan saja tempat ini, tuanku tentu tidak akan takut pada kekuatan pedangku. Cepat. Pengawal, lindungi aku. Tak disangka Yue Agung kita telah berjuang selama 6 generasi, bertahan selama 100 tahun. Mungkinkah semua usaha kita benar-benar akan sirna begitu saja di sini? Mei Er. Mereka sedang main apa? Kelihatannya seru sekali, aku juga mau ikut main. Aura orang ini kenapa terasa sangat akrab? Ternyata siapa lagi kalau bukan dia, ternyata putra bodoh Raja Beiliang. Aneh. Bukankah kaki gunung dijaga ketat? Bagaimana si bodoh ini bisa naik ke sini? Cuma orang bodoh. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Hei si buruk rupa, lagi main apa? Aku juga mau main. Kau pas sekali. Si bodoh kecil kami sedang mencabut pedang, kau mau coba? Mau. Dia kena tipu. Beraninya kau mempermalukanku seperti itu, tunggu saja sampai kau jadi abu. Pangeran, pedang itu sangat aneh, sebaiknya lupakan saja. Jangan khawatir. Hati-hati, Pangeran. Cukup kokoh juga. Kupikir kau punya kekuatan hebat, tak kusangka kau sebodoh ini, bahkan peringkat kedua di daftar langit pun tak bisa mencabutnya, dan kau berani mencobanya. Tak disangka Raja Beiliang yang hebat seumur hidupnya malah punya anak bodoh. Sungguh konyol, benar-benar lucu. Orang bodoh tetaplah bodoh. Aku tidak keberatan memberitahumu, mereka yang mencoba pedang itu sebelumnya. Semuanya sudah jadi abu, tunggu saja ajalmu. Apa Pangeran, lari? Tuan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah dia orang bodoh? Si bodoh benar-benar mencabut pedang dewa Duan Qianqiu. Bagaimana bisa begini? Guru. Sudah 700 tahun Akiu sangat merindukanmu. Guru. Apakah Anda salah orang? Guru, tidakkah Anda ingat Akiu, aku adalah roh pedangmu? 700 tahun yang lalu, Anda menaklukkan dunia bersamaku dan membawa kedamaian di masa kekacauan. Tapi sejak Anda mencapai keabadian, aku merasa sangat kesepian. Aku telah menunggumu selama berabad-abad, dan sekarang Anda tidak ingat Akiu. Kau adalah roh pedang ini. Benar. 700 tahun yang lalu, itu berarti pewaris Liang Utara adalah reinkarnasi dari Dewa Pedang berjubah putih, dan sekarang dia memiliki roh pedang untuk membantunya. Jika aku bisa merekrutnya. Kemakmuran Yue Agung akan terjamin, Saudara Lu. Aku minta maaf atas sikapku sebelumnya. Kuharap kau tidak memasukkannya ke dalam hati aku. Xu Jing, pangeran kedua dari Yue Agung. Saudara Lu, maukah kau bergabung dengan Yue Agung? Yue Agung bersedia memerintah dunia bersama Liang Utara. Lancang beraninya kau merekrut raja bawahan dari Kian Agung, keponakanku. Kita punya beberapa kesalahpahaman sebelumnya, ayahmu dan aku sudah berteman lama. Demi ayahmu, keponakanku, kembalilah ke ibu kota bersamaku mengenai pernikahanmu dengan Xian Er. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Bagaimana menurutmu? Ayah tidak bisa melakukannya, dia dulunya orang bodoh. Bahkan jika sekarang tidak lagi, dia telah menghinaku berulang kali.
Ini bukan tempatmu untuk bicara. Keponakanku adalah naga di antara manusia. Seorang jenius di era ini menikahimu adalah berkah dari 3 kehidupan beraninya kau menolak. Ayah memukulku, ayah tidak pernah memukulku sebelumnya. Tidak perlu. Aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Keponakanku, jangan pergi. Jika kau tidak menyukai Xian Er, aku juga punya seorang putri agung. Dia sama sekali tidak seperti Xian Er. Apa Kaisar ingin menikahkan Putri Agung Tuan Muda? Putri Agung adalah kesayangan Kaisar. Tidak hanya terpelajar dan anggun, tapi dia juga mencapai puncak ranah Grandmaster sejak dini. She has been in seclusion for 3 years, dan akan segera keluar. Pada saat itu, dia pasti akan hidup harmonis denganmu, dan memerintah dunia bersama-sama. Ku bilang tidak perlu. Aku hanya mencari kedamaian untuk Liang Utara. Aku tidak tertarik dengan urusan kedua negaramu. Jangan memprovokasi Liang Utara. Jika tidak, aku akan memastikan kalian tidak punya tempat untuk dikuburkan. Guru, tunggu aku. Putri, gawat kita kalah di Tongguan. Pangeran tua terluka parah. Aku khawatir. Dia tidak akan selamat malam ini. Apa? Tuan Tabib bilang Anda tidak boleh terlalu lelah. Tidak apa-apa. Aying, bagaimana kabar yang kusuruh kau sebarkan? Tuan Putri sudah dalam perjalanan kembali. Siapkan seluruh pasukan. Serang Celatong bersamaku lagi dalam 10 hari pertempuran ini menyangkut nasib Yue Agung kita harus menang. Kegagalan bukanlah pilihan. Baik Tuan Ye, kuharap Anda baik-baik saja. Jenderal Jin, Kavaleri Naga Macan sedang mendiskusikan urusan militer. Silakan tunggu di aula samping, Jenderal. Jenderal yang kalah tidak punya hak untuk bicara urusan militer. Ceritakan padaku tentang pertempuran 3 hari lalu. Kita tidak hanya kehilangan 30.000 pasukan elit, tapi kita juga kehilangan 4 kota. Apa yang sebenarnya terjadi? Beraninya kau. Putri sulung dari Qian Agung muncul entah dari mana. Dia sudah mencapai tingkat setengah langkah Dewa Bumi. Dia melawan 20.000 kavaleri kita sendirian, bahkan di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tuan Ye berjuang mati-matian untuk menahan mereka. Sudah cukup sulit untuk meminimalkan kerugian. Siapa kau berani mengkritik kami di sini? Jika kau memang hebat, lawanlah sendiri Dewi Pembantai itu. Setengah langkah Dewa Bumi. Menurutku, itu hanyalah alasan yang kau buat-buat. Cukup, aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan pertengkaran kalian. Tuan Ye Baginda telah menitahkan turnamen bela diri akan diadakan mulai hari ini. Hanya pemenangnya yang bisa memimpin Kavaleri Naga Macan. Tuan Ye, kulihat Anda sudah berada di ambang maut. Sebaiknya Anda serahkan segelnya sekarang. Apa? Ini adalah titah Kaisar. Jika Anda masih ingin memimpin Kavaleri Naga Macan, Anda dipersilakan ikut turnamen, tapi dengan tulang tuamu itu jika Anda mati di arena, jangan salahkan generasi muda. Tuan saya Deng Fei dari Kavaleri Naga Macan. Saya bersedia bertarung menggantikan Anda. Aku Jiang Mei. Juga bersedia bertarung demi kakek. Kakek. Jadi Mei Er sebenarnya adalah putri dari negara Yue. Yang mulia, status putri sangatlah penting dan kita sedang berada di wilayah Yue. Kuharap Anda bisa menyembunyikan identitas Anda agar tidak merepotkan putri dan yang mulia dengan masalah yang tidak perlu. Baik. Mei Er sudah tumbuh besar ya. Selama bertahun-tahun pergi, apa kau menderita selama ini? Jangan khawatir kakek, aku baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Salam putri. Mei Er ini Deng Fei, garda depan Kavaleri Naga Macan milikku, dan calon suami yang kupilihkan untukmu. Kalian berdua harus saling mengenal. Kakek, aku sudah punya seseorang di hatiku. The translation failed. Text is empty or ID missing. Ini. Dia adalah teman putri. Teman. Pecundang tak berguna tanpa tenaga dalam. Tuan Ye sungguh beruntung. Bisa melihat cucu kesayangannya. Di saat-saat terakhirnya tidak hanya itu. Dia bahkan membawamu pecundang tak berguna tanpa tenaga dalam. Mungkin bocah ini punya bakat istimewa lainnya. Hahaha. Beraninya mereka meremehkan tuanku. Sepertinya mereka bosan hidup. Karena dia teman Mei Er, maka dia adalah orangnya Ye Pengju Jenderal Jin. Bukankah kau ingin berduel? Kalau begitu, mari kita mulai. Kau sendiri yang mencari. Biar aku yang maju mewakili putri di ronde ini.
Bagus Kak Deng memang pantas menyandang gelar tingkat 9 bela diri. Dengan adanya Jenderal Deng di sini tak perlu khawatir lagi untuk menghancurkan kerajaan Qian. Apa sih kehebatan bocah itu sebenarnya? Sampai bisa sedekat itu dengan Tuan Putri, dia itu cuma sampah tak berguna yang sama sekali, tak punya tenaga dalam. Guru ini jelas cuma pertarungan amatir membosankan sekali. Diamlah, nanti aku ajak makan yang enak-enak. Aku tahu guru memang yang terbaik, janji ya, jangan ingkar janji. Sampah tak berguna, satu ronde saja tidak tahan, terpaksa aku sendiri yang turun tangan. Jenderal Qin, senjata tidak punya mata. Begitu kita mulai bertarung, kalau aku tidak sengaja melukaimu, jangan salahkan aku Deng Fei jika bertindak kejam. Itu pun kalau kau sanggup melukaiku. Pedang suka dan duka. Membunuh tingkat 9 dalam satu serangan ini setidaknya kekuatan setingkat setengah langkah Grandmaster. Kalau sampah seperti ini bisa jadi barisan depan dan bahkan jadi cucu menantu pilihan sang pangeran, kurasa pasukan penunggang naga macan ini sudah tidak perlu ada lagi. Kakek. Jiang Mei, keturunan keluarga Ye datang ke sini untuk menantangmu. Tuan Putri, awas. Mei kau. Jangan khawatir, kakek aku pasti akan mengamankan kekuatan militer kavaleri naga macan. Pedang gadis Yue. Ini menarik. Mei. Dia ahli menggunakan ketenangan untuk melawan gerakan. Dipadukan dengan serangan titik saraf secepat kilat, tenangkan pikiranmu, jangan terburu-buru. Dia ternyata tahu jurus ilmu pedang suka duka. Tapi dia tidak punya tenaga dalam sama sekali. Sepertinya dia cuma kutu buku yang hanya bisa bicara teori. Lupakan saja. Pria tidak berguna tanpa tenaga dalam, berani-beraninya mengkritik ilmu bela diri Perdana Menteri Qin. Sepertinya kau cari mati, bocah. Bocah, jika Tuan Putri terluka karenamu, apa kau sanggup bertanggung jawab Tuan Putri? Jangan dengarkan omong kosongnya, dia cuman ahli teori. Mei, dengarkan aku. Serangan berikutnya akan mengincar titik Tiantumu, geser setengah langkah ke kanan untuk menghindari serangan ini, lalu serang titik wulinya. Luar biasa, memang pantas jadi cucuku. Bagus. Tak kusangka, gadis kecil, ternyata kau punya kemampuan juga. Ini adalah jurus ke-9 teknik pedang suka dan duka, tanpa suka, tanpa pikiran. Bisa menguasai teknik pedang suka dan duka sampai tingkat ini, dia pasti setidaknya berada di tahap akhir alam Grandmaster. Ini gawat, Tuan Putri. Cepat lari. Lumayan juga pengamatanmu. Jenderal Qin sudah lama mencapai kesempurnaan agung alam Grandmaster jika dia tidak bersikap rendah hati dan menyembunyikan kekuatan aslinya. Namanya pasti sudah masuk 5 besar peringkat langit sejak lama. Gadis kecil, jika kau bisa menahan jurus ini, aku tidak keberatan menyerahkan segel komandan kepadamu. Tuan Putri, cepat menjauh, kecuali 3 besar di peringkat langit tidak ada yang bisa menahan jurus ini. Ya. Mei aku. Serangan ini, biar aku yang menanggungnya. Yang mulia Dewa Pedang berjubah putih yang Anda sebutkan sudah muncul. Apa? Di mana dia sekarang? Tepat di kamp kavaleri naga macan cepat. Siapkan kudaku. Apa? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Bukankah dia sama sekali tidak punya tenaga dalam? Kau sebenarnya siapa kau? Akhirnya bisa melemaskan otot sedikit, Tuan. Apa aku melakukannya dengan baik?
Pangeran Tua Ye berani sekali kau beraninya membiarkan pewaris Liang Utara bertarung untukmu. Apa? Bukan cuma itu, cucu perempuan kesayanganmu ini tidak seurut yang kau kira. Bukan hanya dia seorang gadis rumah bordil, tapi dia juga sudah melayani si bodoh itu selama lebih dari 5 tahun. Gadis kecil, apa kemampuan si bodoh itu dirancang hebat, hahaha. Ternyata benar-benar ada hal seperti itu. Begitu keluarga Ye digerebek, aku pasti akan mencicipinya wanita milik pewaris Liang Utara. Tepat sekali kalau begitu dia pasti sangat ahli. Tidak, bukan begitu. Mayor, apa yang mereka katakan itu benar? Apa dia benar-benar pewaris Liang Utara? Selama 5 tahun ini kau menghabiskan waktu bersamanya. Bersekongkol dengan musuh adalah kejahatan yang dihukum mati sekeluarga pangeran kedua dan 4 master hebat. Sedang dalam perjalanan kalian semua sudah tamat. Pewaris, cepatlah pergi, serahkan ini padaku. Pangeranku, aku mohon agar kita menyerahkan kepada pangeran kedua penjahat ini. Mungkin ini bisa menyelamatkan kavaleri naga macan kita dari bencana. Prajurit kavaleri macan tutul, dengarkan perintahku, tangkap pria ini. Jangan. Beraninya kau menodongkan pedang pada Tuan, akan kubunuh kalian semua. Berhenti melakukan ini akan mencelakai keluarga Mayor. Pangeran Tua Ye, jangan pikir mengorbankan keluargamu demi keadilan akan membersihkan namamu. Begitu pangeran kedua tiba, seluruh keluarga Yemu pasti akan dihukum mati tanpa ada yang tersisa hidup-hidup. Hahaha. Pangeran kedua Ye Pengju telah melakukan pengkhianatan besar. Dia bersekongkol dengan musuh dan dia melukai Jenderal Qin. Aku mohon pangeran kedua untuk memerintahkan hukuman mati bagi seluruh klannya Tuan Cai. Benar, lihatlah lukaku ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dewa Pedang. Ternyata kamu. Beraninya kau mengarahkan pedang ke arah Dewa Pedang, apa kau sudah gila mundur sekarang juga? Dewa Pedang, mohon ampuni kelancangan kami. Semoga Anda bisa memaafkan ketidaktahuan kami. Ini apa yang terjadi? Pangeran kedua dari Yue Agung, hanya di bawah 1 orang dan di atas semua orang lainnya. Ternyata bersikap sangat sopan padanya. Ini bagaimana mungkin ini palsu? Pasti palsu. Yang mulia pangeran kedua bocah ini memang punya kemampuan. Tapi mana mungkin dia Dewa Pedang yang mulia? Anda pasti salah orang. Dasar bodoh, kau hampir membuat Yue Agung berada di ambang kehancuran total. Bahkan aku saja berlutut di sini. Apa kau pikir kau lebih mulia dariku? Berlututlah, bersujudlah. Apa kau tidak dengar? Apa yang baru saja ku katakan? Berlutut dan bersujudlah, mohon ampuni kami, Dewa Pedang. Pewaris. Apa kakekku juga harus melakukannya? Tentu saja tidak. Pangeran Ye orang tua tidak seharusnya bersujud pada junior. Dewa Pedang yang agung, kami dari Yue Agung gagal mengenali kehebatan Anda. Kami mohon pengampunan Anda, Dewa Pedang. Begitu baru benar. Baiklah, kalian boleh bangun. Terima kasih Dewa Pedang. Dewa Pedang, semoga Anda baik-baik saja. Silakan masuk untuk berbincang. Gawat, Putri Agung Sun Shu dari Qian telah merebut kota lain. Dia hanya berjarak 3 kota dari sini. Apa cepat, panggil 4 guru besar untuk bertempur. Jadi begini, level 10 besar di daftar langit benar-benar mengecewakan. Mati seketika dalam satu serangan. 4 master hebat dari 10 besar. Daftar langit mungkinkah? Yang mulia putri sudah mencapai tahap dewa daratan. Penglihatanmu tajam juga. Kakak sekarang setelah kakak jadi sehebat ini, bisakah kakak akhirnya membalaskan dendamku? Luli, si pangeran Liang Utara itu, merasa dirinya sangat hebat. Sudah berkali-kali mempermalukanku. Dia bahkan membatalkan pernikahan yang dianugerahkan ayahanda. Aku sudah sangat menderita. Apa dia pikir keluarga Sun kita sudah tidak ada orang lagi? Bocah Luli itu, beraninya dia mempermalukan putri dari keluarga Sun. Setelah aku membereskan pemberontak Yue, aku pasti akan ke Liang Utara untuk menuntut keadilan bagimu dan membuatnya membayar harganya. Aku tahu kakak paling menyayangiku. Dengan adanya kakak di sini, aku tidak takut pada apapun lagi. Yang mulia, mengenai masalah hari ini aku memang buta dan bodoh. Anda berlebihan, pangeran. Omong-omong, kakek luka kakek. Selama kamu kembali dengan selamat, luka-lukaku akan sembuh semua. Jadi kakek membohongiku. Sudahlah, sepertinya Akyu juga sudah kenyang. Kita harus segera kembali. Aku tidak akan menyita waktu Anda lagi untuk membahas urusan negara dengan pangeran kedua. Yang mulia Tuan Gawat.
Pasukan Qian telah merebut kota lain. Dari 10 besar daftar langit keempat, master hebat itu semuanya kalah. Tidak ada yang selamat. Pasukan Qian maju, tak terbendung. Mereka akan sampai di gerbang kota dalam waktu dekat kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Jadi kau adalah Tuan Putri Sulung dari Kerajaan Qian. Berani sekali kau. Berani-beraninya menyerang kotaku hanya dengan 2 pengawal. Sepertinya pangeran kedua telah salah paham. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk menyerang kota, melainkan untuk menuntut penyerahan diri kalian. Apa katamu? Sejak aku keluar dari pertapaan, sudah lebih dari 10.000 nyawa melayang di ujung tombakku. Meskipun aku mencari lawan yang sepadan, aku tidak ingin menimbulkan korban jiwa yang sia-sia. Oleh karena itu kalian semua sebaiknya menyerah saja. Kau terlalu sombong, gadis kecil. Kerajaan Yue Agung kami telah berdiri selama 100 tahun. Kami hanya punya prajurit yang gugur di medan perang. Bukan pengecut yang berlutut memohon ampun. Pangeran, aku melepaskanmu sebelumnya karena menghargai kesetiaanmu. Itulah sebabnya aku membiarkanmu hidup. Apa kau benar-benar ingin mati di ujung tombakku? Aku tidak butuh belas kasihanmu. Pangeran, jangan gegabah. Bahkan 4 master besar pun bukan tandingannya. 4 master. Besar apa? Mereka jelas-jelas hanya 4 orang bodoh yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari kakakku. Masing-masing dari mereka seperti anjing liar sudah lama kabur terbirit-birit. Apa 4 master besar semuanya kalah ini? Bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini? Benar, lebih baik kita menyerah saja. Aku tidak ingin mati konyol. Tuan Putri Sulung, mari kita bicara. Bagaimana kita bisa mengakhiri perang ini? Bicara yang mulia, mencari perdamaian saat kekalahan sudah di depan mata. Bukankah itu terlalu lancang? Tepat sekali, Tuan Putri Sulung datang ke sini hari ini untuk memberikan peringatan terakhir. Jika kalian tidak menyerah, hanya kematian yang menanti kalian. Tapi suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku bisa meladeni kalian. Jika ada yang bisa membuatku mundur setengah langkah saja, aku akan segera menarik mundur pasukanku. Tuan, wanita ini sombong sekali. Aku pun ingin memberinya pelajaran. Kau pikir dia sehebat itu? Sangat hebat, tapi tetap bukan tandingan Anda, Tuan. Memang benar wanita ini hebat, tapi jika kau bisa memaksanya mundur setengah langkah saja, itu sudah merupakan pencapaian luar biasa. Biar kulihat kemampuanmu. Cuma segini kemampuanmu. Jenderal Qin berada di puncak ranah Grandmaster, namun dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darinya. Dia, seberapa kuat sebenarnya dia? Siapa lagi yang mau mencoba? Kau sudah kalah, tapi kau masih saja berkhayal. Kakek. Luli sebagai pewaris Pangeran Liang Utara dari dakian beraninya, kau bersekongkol dengan Dayue. Ini adalah pengkhianatan. Jadi dialah pewaris Bei Liang itu, tapi ku dengar pewaris Bei Liang itu orang bodoh. Putri Luli tanpa izin muncul di Yue Raya sendirian, kuharap Yang Mulia bisa menghukum pemberontak ini. Apa orang bodoh perlu aku turun tangan sendiri setelah aku menumpas pemberontak Yue? Belum terlambat untuk menangkapnya nanti. Pewaris Bei Liang ada di sini menemani cucuku mengunjungi kerabat. Dia bukan pemberontak. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pangeran tua. Mei Er sudah menceritakan semuanya padaku. Terima kasih telah menjaganya selama 5 tahun ini, pewaris. Meski Raja Beliang dan aku melayani tuan yang berbeda. Aku mengagumi karakter sang raja. Aku tidak akan membiarkan keturunan Beliang menanggung noda ketidaksetiaan atau nama buruk karena tidak berbakti. Kamu tidak boleh ikut campur. Ayah. Tak kusangka setelah bertahun-tahun. Orang yang paling memahamimu ternyata ada di Yue Raya. Nak. Kutitipkan Mei Er padamu. Aik, ayam tahan sang putri. Jangan biarkan dia ikut campur. Membakar esensi hidupnya. Pangeran tua berencana bertarung dengan nyawanya. Kenapa harus sejauh itu, Pangeran tua, dengan reputasi dan karakter Anda? Bahkan jika Anda menyerah pada Qian Raya kami, Anda masih bisa menikmati jabatan tinggi dan gaji besar dan mempertahankan gelar Anda. Jabatan tinggi dan gaji besar. Mempertahankan gelarku. Sudah pernah kukatakan sebelumnya,
Yue Raya hanya punya prajurit yang gugur di medan laga, bukan pengecut yang berlutut memohon ampun. Tulang tuaku ini belum menyerah. Meski seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, Aku tidak berani mengkhianati kebaikan besar Kaisar. Kakek, jangan. Hamba memberi hormat pada Pangeran Ye, pengawal bawa dia kembali dan berikan perawatan medis yang layak. Kakek. Dewa Pedang yang Agung Dayue kami awalnya adalah negara bawahan di bawah Kekaisaran Qiangwo. Namun Qiangwo itu pelin-pelan menindas rakyat jelata di bawah beban pajak yang berat. Leluhur kami memberontak melawan Qiangwo dan mendirikan Dayue. Sekarang Kaisar Qiangwo sangat zalim jika Dayue sampai menyerah. Bagaimana mungkin kami bisa bertahan hidup? Hamba mohon Dewa Pedang berbelas kasih dan membantu Dayue. Pangeran kedua Dayue yang bermartabat malah membungkuk pada si bodoh. Sejujurnya bahkan jika dia bertindak, dia bukan tandingan kakak perempuanku. Tepat sekali, dia hanya kebetulan beruntung dengan pedang itu. Putri sulung kami berada di ranah Dewa Bumi membunuhnya, semudah menginjak semut. Yang mulia pangeran kedua dia. Meskipun dia punya sedikit kekuatan, dia pasti bukan tandingan seorang Dewa Bumi. Si bodoh kecil, kau menghina kakak perempuanku lebih dulu, menentang titah dan memutuskan pertunangan, dan sekarang kau berada di negara musuh. Aku tidak keberatan membunuhmu sendiri, dasar pengkhianat. Mei bagaimana menurutmu? Aku tidak ingin mengecewakan kakek, tapi aku juga... Cukup. Yang mulia, sesuai taruhannya kau sudah kalah. Tak usah banyak bicara. Suatu kehormatan bisa bertemu lawan yang sepadan. Bukankah kau ingin bertarung sekuat tenaga? Kalau begitu jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Ini posisi pembukaan ini adalah jurus terkuat Tuan Putri Agung Dakian. Namanya tombak penghancur langit. Jurus inilah yang menembus kota Linwei. Segalanya di jalur itu menjadi abu dalam radius 10 mil, tak ada yang selamat. Menghancurkan kota dalam satu serangan, ini apa benar kekuatannya sehebat itu? Ben benar-benar yakin 30.000 elit kavaleri naga macan benar-benar musnah oleh satu jurus ini. Tuan muda, jangan Hari ini akan kujadikan kau abu. Dan membalas semua penghinaan di masa lalu. Apa? Aku ternyata kalah. Putri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengalahkan Dewa Bumi hanya dengan satu serangan, seberapa hebat sebenarnya dia. Leluhur Agung telah menampakkan diri. Yue Agung kita terselamatkan. Yue Agung memang terselamatkan. Guru, wanita ini benar-benar hebat. Jika bukan karena guru, dia mungkin akan menjadi yang terhebat di dunia. Maafkan saya, Putri. Apakah Anda menggunakan seluruh kekuatan dalam serangan tadi? Sudah kuduga. Saat aku menerima serangan pertamamu, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku tidak menyangka perbedaannya akan sejauh ini. Jadi Putri tidak pernah berniat untuk merenggut nyawa penduduk kota. Aku hanya mencari lawan yang sepadan, bukan penggila darah. Sepertinya aku masih jauh dari kata terhebat di dunia. Setelah Putri pulih, saya siap menerima pelajaran lainnya. Setuju. Aku kalah kali ini. Besok pagi aku akan menarik pasukanku. Tunggu Qian dan Yue telah berperang selama 1 abad menurutku. Mengapa kita tidak mengakhiri konflik ini dan mengembalikan kedamaian di dunia? Mulai sekarang, dengan celah ini sebagai perbatasan. Kedua negara tidak akan memulai perang lagi, Putri, Pangeran kedua. Apakah kalian keberatan?
Apa-apa kau bercanda dulu, gerbang tongguan hampir saja dikuasai oleh Yue Agung kita. Masa lalu, biarlah berlalu. Sekarang ya sekarang. Sejak Tuan Putri keluar dari pengasingan seluruh kerajaan Yue, harus dimasukkan ke dalam wilayah Qian Agung kita. Tepat sekali, bahkan seorang si bodoh berani memerintah kita di sini. Kakak, jangan dengarkan dia. Begitu kita kembali dan mengerahkan 200.000 tentara. Ditambah dengan kehebatan bela dirimu, kita pasti akan menghancurkan Beiliang dan Yue. Yue Agung, kami hanya ingin hidup damai, itu akan jauh lebih baik. Aku, Xu Jing, atas nama rakyat Yue yang tak terhitung jumlahnya berterima kasih kepada Dewa Pedang. Mengakhiri perang dengan satu pedang, menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Siapa sangka pewaris Beiliang memiliki pemikiran yang begitu luas. Dia benar-benar membuatku kagum. Tuan muda sangat murah hati, aku mengakui kekalahanku dengan sepenuh hati. Dan tentu saja aku akan menepati janjiku. Bagus. Sangat bagus, Mayor. Andai aku tahu kau bersama pahlawan seperti itu, aku tidak akan memintamu kembali. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kakek aku datang untuk menemuimu. Karena aku sangat merindukanmu. Gadis pintar, gadis baik. Kakak, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja dia. Kerajaan Yue telah menyerang kita berulang kali dan Beiliang terus menghina kita. Kau harus membelaku. Manusia bisa berbohong, tapi pedang tidak akan berbohong. Ha! Kakak, apa yang kakak lakukan? Aku pernah berhadapan dengan pedangnya. Jika dia benar-benar seperti yang kau katakan, mustahil baginya untuk menguasai teknik semurni itu. Jadi, kaulah yang membohongiku. Kakak, tolong percayalah padaku. Bukan begitu kenyataannya. Nona, aku percaya padamu. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pembatalan pertunangan pewaris Lu? Jika Putri tidak mau bicara, maka biarkan aku yang bicara, Putri. Ketiga dakian kalian benar-benar pandai bersandiwara. Saat jasad Raja Beiliang masih hangat, dia datang untuk membatalkan pertunangan, dan bahkan mencoba merebut takhta Beiliang. Jika pewaris tidak segera sadar, Beiliang pasti sudah jatuh ke tangan keluarga Sun. Selama turun-temurun, para Raja Beiliang telah menjaga perbatasan untuk dakian kita. Beraninya kau berkhianat dan mendambakan takhta mereka. Aku, Sun Shu, telah hidup dengan terhormat. Bagaimana bisa aku punya adik sepertimu? Hari ini akan kugunakan nyawamu sebagai persembahan untuk mendiang Raja Beiliang. Tuan Putri, jangan. Putri ketiga adalah adik kandungmu sendiri. Meski dia bersalah, belum terlambat untuk menyelesaikannya nanti. Kakak, aku salah. Ini semua salahku. Aku hanya khilaf sesaat. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Pewaris Lu, adikku kurang dididik dengan baik dan telah melakukan kesalahan besar. Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya minta izin untuk membawanya pulang. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Baiklah. Aku akan menuruti perkataan Tuan Putri. Kemari dan berlututlah untuk minta maaf sekarang juga. Kakak ingin aku minta maaf pada si bodoh ini. Ya, maafkan aku. Ikut aku pulang. Percepat rencananya, aku ingin seluruh kultivasinya menjadi milikku. Baik. Di Dewa Pedang. Cicawan ini, aku akan bersulang untukmu atas nama rakyat Dayue. Pangeran kedua, Anda sudah atas nama rakyat mengajakku bersulang tidak kurang dari 10 cawan. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Oh, begitu ya. Kalau begitu, aku akan meminumnya sendiri. Aku akan minum untuk pangeran. Pangeran yang telah menyelesaikan konflik Qian Yue. Sudah cukup untuk tercatat dalam sejarah. Aku juga akan bersulang untukmu. Aku akan minum. Kamu jelas tidak kuat minum, tapi masih saja minum sebanyak ini. Aduh, kamu ini. Pangeran. Mei-er sangat bahagia hari ini. Mei-er, kamu mabuk. Dengarkan aku saja. Sejak orang tuaku meninggal, hari ini adalah hari paling bahagia bagi Mei-er. Selama hari-hari di kediaman Liang Utara Mei-er, terima kasih sudah menjagaku.
Bukan itu maksudku. Hari-hari yang dihabiskan bersama pangeran sangatlah bahagia. Sangat bahagia. Tapi aku tahu bahwa suatu hari nanti kita akhirnya akan berpisah. Tapi sekarang tidak apa-apa. Kakek berjanji padaku bahwa aku bisa tetap berada di sisi pangeran selamanya. Pangeran Meier ingin memelukmu. Apa yang sudah kulakukan ini? Meier, kamu bangun pagi sekali. Yang mulia soal semalam kamu. Semalam. Oh, aku minum terlalu banyak, apa yang terjadi? Bukan apa-apa, aku akan ambilkan air untukmu yang mulia. Masuklah. Putri sulung putri ketiga menyadari kesalahannya, dia dijebak untuk pergi ke Beiliang. Itulah sebabnya dia melakukan kesalahan, dia sendiri yang meramu obat penenang ini untukmu, mohon maafkan dia. Katakan padanya, jika dia tidak bisa menenangkan prajurit Beiliang, dia akan dikurung di istana seumur hidupnya. Baik. Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Hahaha. Aku dengar. Tapi, kau tidak akan menjadi putri lebih lama lagi. Kau beraninya kau menjebakku. Kak, jangan buang-buang tenaga lagi. Ini racun rahasia dari wilayah barat, dicampur dengan bubuk pelembut otot 10 aroma dijamin akan membuatmu benar-benar lemas, tapi tetap membiarkanmu bernapas. Kau. Simpan saja bicaramu. Apa kau masih merasa dirimu putri sulung yang agung dan berkuasa? Biar ku beritahu ya, mulai sekarang. Di Dakian hanya akan ada satu putri, yaitu aku. Kenapa kapan aku pernah berbuat buruk padamu? Karena kau sampah yang tidak berguna. Dalam perang melawan Dayue, kau jelas punya 200.000 pasukan elit di bawah perintahmu. Tapi kau malah bersikeras duel 1 lawan 1 dengan si bodoh itu, dan kau malah kalah dari si idiot itu. Apa kau pikir hanya dengan mengerahkan 200.000 pasukan elit itu kemenangan akan terjamin? Omong kosong. Tapi kalau kau membunuhku, tidak akan ada yang bisa menghentikan pewaris lu. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Buka matamu dan lihatlah ini baik-baik. Itu cermin pembalik langit yin yang. Ini adalah pusaka tertinggi. Dakian kau benar-benar menggunakannya padaku. Memangnya kenapa kalau iya? Di dalam cermin pembalik langit yin yang, 2 orang bisa bertukar tingkat kultivasi mereka. Mulai saat ini jenius nomor 1 di Dakian adalah aku, putri ketiga Sun Xian Tuan Fang lakukan. Sesuai perintahmu. Kau. Jadi begini rasanya ranah Dewa Bumi Luli, tunggu saja pembalasanku. Aku pasti akan menghancurkan Beiliang untuk membalas penghinaanku di masa lalu. Selamat putri ketiga hidup putri ketiga. Kirim Duan Fei ke Beiliang bawa Pak Tua dan bocah itu kembali padaku. Selain itu, jaga sampah ini baik-baik, jangan biarkan dia mati. Baik. Xianer, sidang istana sudah selesai, tapi kamu masih belum melepaskanku. Kenapa begitu katakan? Wilayah kekuasaan mana yang kamu incar? Atau ada harta karun yang kamu sukai? Aku memintamu tinggal hari ini, Ayahanda, karena aku ingin memberimu hadiah. Oh, kamu benar-benar memberiku hadiah. Itu benar-benar kejadian langka. Cepat, perlihatkan padaku apa itu. Yang mulia, sepertinya kali ini Anda memutuskan untuk berhenti berpura-pura. Cukup bicaranya, masuk sekarang. Kalian sekelompok binatang. Apa kalian benar-benar tidak takut? Kakakku akan membalas dendam pada kalian. Masih saja keras kepala di ambang kematian. Kamu apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu? Mereka adalah keluarga Luli. Kamu akan mencelakaiku. Kamu akan menghancurkan Dakian. Ayahanda. Kapan? Ayahanda jadi sepenakut ini, 200.000 pasukan elit Dakian. Sudah bersiap menyergap di dalam kota. Ditambah bantuan Duan Fei, peringkat 3 teratas di daftar langit lagi pula. Jika Beiliang punya Dewa Bumi, apakah Dakian kita tidak punya juga? Aku malah khawatir dia tidak akan muncul.
Kamu apa maksudmu, Syu'er? Ayahanda benar-benar sudah pikun, buka matamu dan lihat siapa Dewa Bumi yang sebenarnya. Apa kamu menggunakan cermin pembalik langit Liang Yi? Kamu benar-benar menggunakan cara licik seperti itu terhadap adikmu sendiri. Terus kenapa Ayahanda? Setelah aku menaklukkan Beiliang akan tiba saatnya orang lain naik takhta. Ranah Dewa Bumi 200.000 pasukan elit. Aku tidak boleh membiarkan kakakku masuk ke dalam jebakan ini. Putra mahkota Lu gawat, putri ketiga Qian telah menangkap Nyonya Besar Yu dan Nyonya Lu, dan dia mengirim pesan menuntut agar putra mahkota Lu datang ke Qian Agung sendirian. Tuan Dewa Pedang Yue Agung akan segera mengirim pasukan untuk membantumu menghancurkan negara Qian. Tidak perlu beraninya kau. Sun Xian berani melakukan ini berkali-kali. Berulang kali, Akyu, ayo pergi. Baik. Putra mahkota, jangan tinggalkan aku. Putri ketiga Sun Xian bijaksana dan perkasa. Setelah menaklukkan Beiliang dan meraih prestasi luar biasa bagi Qian Agung, aku mengakui kekuranganku. Dan dengan ini turun takhta untuk putri ketiga demi menjaga kejayaan Qian Agung dan menyatukan dunia. Yang mulia, tulis sekarang atau kau juga ingin merasakan sakitnya kehilangan lengan ah. Aku tulis. Aku akan menulisnya. Sungguh berdosa, sungguh tragis. Mencelakai abdi yang setia, memaksa turun takhta dan memberontak putri ketiga benar-benar nekat dan lancang. Orang-orang keluarga Lu memang sangat berani. Akan kubuat kau merasakan penderitaan hari ini. Keluarga Lu dari Liang Utara, apa tidak ada yang mengajarimu kesetiaan pada penguasa dan kewajiban seorang bawahan? Kamu tidak pantas bicara soal kesetiaan. Lancang aku adalah permaisuri Great Qian. Keluargaku setia pada penguasa yang sah. Bukan pengkhianat perebut takhta sepertimu kau. Apa aku salah? Membatalkan pertunangan, merampas tanah, mencelakai kerabat, dan melakukan kudeta. Setiap kejahatan ini membuatmu tidak layak mengenakan jubah kekaisaran itu. Akan kubunuh kau. Berhenti. Kau tidak bisa membunuhnya. Dia adalah adik perempuan Luli Kartutruf terakhirmu untuk tetap hidup. Tetap hidup. Aku sudah berada di ranah Dewa Bumi dengan 200.000 pasukan elit yang seharusnya khawatir soal tetap hidup adalah keluarga Lu. Tepat sekali. Lagi pula, ada tuan-duan di pihak kita Luli pasti akan mati tanpa kuburan. Kau tidak tahu apa-apa lawan macam apa yang kau hadapi. Bagaimana bisa keluarga Sanku menghasilkan orang sepertimu? Bagus sekali. Begitu Liang Utara ditaklukkan, aku pasti akan menjadikanmu jenderal. Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya, aku sudah berubah pikiran, biarkan si bodoh itu melihat dengan matanya sendiri bagaimana adiknya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ini salahmu sendiri. Kau menggali lubang kuburmu sendiri. Hanya segini kemampuan putri ketiga Dacian, hanya segini tingkat Earthly Immortal, cuma segini kemampuanmu, bunuh saja aku. Kau pikir aku tidak berani? Aku hanya ingin melihatmu menderita seperti ini. Berikan dia 80 cambukan tongkat hukuman, akan kupatahkan tulang-tulangnya, kita lihat sampai kapan dia bisa keras kepala. Baik, Yang Mulia. Begitu aku mati, kakakku tidak akan punya kekhawatiran lagi. Dia tidak perlu masuk ke sarang singa ini lagi. Maafkan aku, Kak, adikmu ini tidak berguna. Ini hal terakhir yang bisa adikmu lakukan untukmu. Cukup. Sisa cambukannya. Biar aku yang menanggungnya. Nenek Yu dan Lucia sama-sama siap mati, dengan begitu Luli tidak akan bisa disandera. Sun Xian, oh Sun Xian, dengan menyinggung keluarga Lu Dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hanya kau dasar nenek tua bangka, apa kau sanggup menahannya? Bagaimana kita tahu kalau tidak dicoba, atau mungkinkah bahwa putri ketiga memang suka disiksa? Jika aku tidak memberimu pelajaran, aku tidak akan bisa meringankan beban cucuku. Dasar nenek tua. Beraninya kau. Tidak. Nenek.
Apa? Yang Mulia, pergi saja Yue, setidaknya 7 hari perjalanan dari sini. Bagaimana mungkin kabar sampai kepadanya dalam waktu kurang dari setengah hari dan dia sudah sampai di sini? Tuan Putri Agung, sepertinya Anda tidak hanya gagal mendidik adik Anda, tapi malah kekuatan Anda yang direbut olehnya. Hamba merasa malu. Lepaskan keluargaku dan aku akan membiarkan jasadmu tetap utuh. Masih membual meski sudah diambang kematian. Yang Mulia, hamba datang membantu. Alam Dewa Bumi ditambah dengan serangan dari seorang Master Agung Puncak. Sehebat apapun dia tidak akan lolos dari kematian. Kakak, lari. Lier, cepat pergi. Aku sudah cukup lama hidup. Hidupku sudah terasa lengkap. Keluarga lu tidak memiliki pengecut yang takut mati. Tidak, ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Apa? Ini tidak mungkin. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan kakakmu. Apa katamu? Mundur 1 langkah lagi dan aku akan membunuh mereka. Kita berdua berada di alam Dewa Bumi. Dalam jarak ini, kau tidak mungkin lebih cepat dariku. Licik sekali. Katakan padaku, apakah ada sesuatu tentang alam Dewa Bumi yang tidak aku ketahui? Kalau tidak, mana mungkin ada perbedaan sejauh ini di antara kita? Sudah kubilang sejak lama kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Bicara, atau aku akan membunuhnya sekarang juga? Kau saja yang bodoh, jangan salahkan orang lain. Tidak, ini tidak mungkin. Ini palsu, semuanya bohong. Katakan padaku, apakah pedangku lebih cepat? Atau tombakmu yang lebih cepat? Lantas kenapa kalau engkau mengalahkanku ada 200.000 pasukan elit yang bersembunyi di kota ini? Kau juga tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Yang Mulia, gawat seluruh 200.000 pasukan elit di kota telah dimusnahkan. Tidak ada lagi prajurit elit yang tersisa di kota. Apa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu adalah 200.000 pasukan elit. Pasukan elit apanya? Aku bahkan belum menggunakan 30% kekuatanku, dan mereka semua sudah tumbang. Yang Mulia, pasukan 200.000 orang itu telah musnah. Habis, semuanya habis. 200.000 pasukan elit itu adalah garis pertahanan terakhir bagi Dakian. Semuanya musnah. Ini semua salahmu, dasar bodoh. Ini semua bohong, mereka semua membohongiku. Cuma segini kemampuanmu, ini benar-benar konyol. Kau hanya beruntung saja karena menemukan senjata dewa. Apa yang perlu disombongkan? Masih saja keras kepala. Dewa Pedang, tunggu. Kau ingin menghentikanku? Hamba mohon Dewa Pedang berbelas kasih fondasi Dakian yang sudah berusia seabad. Jika Anda menebas dengan pedang itu, semuanya akan hancur total. Sun Xian telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan menolak untuk bertobat. Haruskah kita membiarkannya hidup untuk membuat kekacauan lagi? Bukan begitu. Sun Xian melakukan kudeta dan memberontak. Kematiannya bukanlah suatu kerugian. Tapi Anda tidak tahu cermin pembalik langit yin yang ini tidak hanya menukar kultivasi 2 orang, tapi juga menghubungkan nyawa mereka. Jika Anda menebas dengan pedang itu, putri sulung hamba juga akan kehilangan nyawanya. Apa? Dia mengatakan yang sebenarnya. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan benar. Aku gagal melihat ambisinya yang kejam. Aku seharusnya menemaninya ke alam baka. Lakukan, apa tidak tega melakukannya? Orang kepercayaan yang kupilih, sejak kapan kamu jadi peragu begini? Atau pinjamkan saja pedangmu padaku, aku sendiri yang akan membunuh bajingan ini. Kamu akan menjadi kaisar yang baik. Terima kasih atas pujiannya, aku hanya menyesal bahwa aku tidak bisa menemuimu lagi.
Jadi aku akan mencari cara lain. Di mana cermin sialan itu? Cermin pembalik langit Yin Yang adalah anugerah ilahi harta karun abadi. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Kamu tidak ingin adikku mati, kan? Ampuni aku. Aku akan menikahkannya denganmu. Bukankah dia jauh lebih baik daripada gadis-gadis di rumah bordil itu? Aku tahu, kamu hanya mencoba untuk bersikap seperti pria terhormat kecantikan adikku, dan latar belakang keluarganya jauh lebih unggul darinya. Jangan khawatir, adikku sama sekali tidak punya kultivasi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Kamu benar-benar membuatku muak. Pangeran Lu, bunuh dia sekarang, anugerah ilahi. Harta karun abadi. Bahkan jika dewa tertinggi turun hari ini, aku akan membuatmu mati agar dia bisa hidup. Jangan cermin itu menyimpan rahasia yang tidak diketahui. Menyerang sembarangan akan menyebabkan serangan balik. Seolah-olah aku akan takut padanya. Pewaris Beiliang ternyata punya kekuatan sehebat itu. Memang pantas jadi belahan jiwaku. Tidak. Mustahil, ini adalah pusaka nasional Great Qian karunia dari langit. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kamu tidak bisa membunuhku. Membunuhmu hanya akan mengotori pedangku. Yang mulia Tuan Putri ketiga, dia. Pengawal pukuli pengkhianat Sun Xian sampai mati, buang dia untuk jadi makanan anjing. Baik, Yang Mulia. Aku hampir melupakanmu. Kakak, Tidak apa-apa, cuman luka kecil, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Maafkan aku. Jika pewaris tidak menemaniku pulang, Kak Lucia dan nenek matriark tidak akan menderita. Jangan bicara begitu, kamu akan menjadi menantu keluarga lu kami. Apa salahnya kakakku menemanimu pulang ke rumah keluargamu? Tak disangka avatarku benar-benar dibunuh oleh bocah ini. Namun, dalam satu gebrakan, dia membantai 200.000 pasukan elit. Dengan begini, gerbang ke alam iblis kita akan segera terbuka. Saat itu tiba, dunia akan menjadi milik kita. tunggu sebentar semuanya. Baginda, boleh saya tahu ada apa lagi? Sun Xian berulang kali menyinggung Beiliang. Ini adalah kegagalan saya dalam mendidiknya. Kepada semua orang dari Beiliang, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak perlu seperti ini, Baginda Putri ketiga sudah tiada. 200.000 pasukan elit telah dimusnahkan. Kemarahan Beiliang seharusnya sudah reda sekarang. Saya telah menghabiskan separuh hidup saya dalam kemerosotan. Membiarkan Sun Xian melakukan kejahatan yang begitu keji. Sekarang Xuer masih muda dan cakap, serta memahami kepentingan yang lebih besar. Saya harus mengundurkan diri demi seseorang yang lebih layak. Jadi saya ingin meminta kalian semua dari Beiliang untuk menjadi saksi saya. Semua konflik ini bermula karena saya. Mulai sekarang, saya berencana untuk mendalami ajaran Buddha. Menjalani hidup dengan berdoa dan berpuasa dan meninggalkan urusan duniawi. Kebetulan saya juga memiliki niat yang sama. Li Er telah menumpahkan terlalu banyak darah dalam perang ini. Jika Baginda tidak keberatan, mari kita pergi bersama. Kita bisa saling menjaga satu sama lain. Keputusan saya sudah bulat, tolong jangan mencoba membujuk saya lagi. Ini yang terbaik. Ini memang yang terbaik, pelayan. Bawakan kertas dan tinta. Saya akan mengeluarkan dekrit penyesalan diri dan menyerahkan takhta kepada Putri Sulung. Baik. Kau benar-benar tidak berencana menetap untuk upacara penobatanku. Baginda, saya sudah terlalu lama meninggalkan Beiliang, saya harus berangkat besok. Setidaknya minum bersamaku malam ini. Tenang saja, aku tidak akan bersaing denganmu. Hanya minum-minum saja. Yang Mulia, aku tuh tidak melakukannya.
Aku pergi dulu, kembalilah dan istirahat. Oh, ribalah. Yang Mulia memanggilku. Pasti bukan hanya untuk minum-minum. 1000 cangkir terasa kurang saat minum bersama belahan jiwa. Tenang saja, Yang Mulia Beliang tidak akan memberontak. Jangan bicara urusan negara hari ini, bagaimana jika dulu? Ayahanda menjodohkanku denganmu. Apakah kamu masih akan membatalkan pertunangan itu? Aku. Bagaimana jika kamu juga belum bertemu dengan Mei-ermu? Sayangnya, tidak ada kata seandainya. Lagi pula, ayahanda tidak tega mengirimku ke Beiliang. Mau kemana Yang Mulia? Menikmati angin dan rembulan. Yang Mulia, Anda mabuk, istirahatlah. Kamu juga harus kembali. Jangan biarkan kekasihmu menunggu. Hamba mohon pamit. Jangan sampai aku mengejarmu, atau aku pasti akan memilikimu untuk diriku sendiri. Hamba tidak akan mengecewakan kepercayaan Yang Mulia. Jika sang pewaris bisa menikahi Yang Mulia, itu akan sangat bagus. Memang benar. Hah, lupakan saja. Mei-er, Yang Mulia. kemas barang-barangmu. Besok pagi-pagi sekali kita pulang. Bagus, bagus sekali 88 bintang iblis telah muncul kembali. Bahkan kita bertiga Telah mencapai ranah Dewa Bumi. menaklukkan dunia fana sudah di depan mata. Setelah sekian lama bersembunyi, akhirnya kita bisa menegakkan kepala Tuan. Dari mana kita akan mulai? Tentu saja kerajaan Yue militer Yue adalah yang terlemah. Begitu kita menduduki Yue, kita bisa menyerang kerajaan Qian dan Beiliang. Tidak. Luli adalah reinkarnasi dari Dewa Pedang Berjubah Putih. Aku tidak akan tenang sebelum dia mati. Kita mulai dari Beiliang. Aku ingin dia mati tanpa liang lahat. Baik. Atas rahmat langit, Kaisar menitahkan Luli, mantan pewaris Pangeran Beiliang. Atas jasanya memadamkan pemberontakan, kini akan mewarisi gelar ayahnya, yang akan diwariskan secara turun-temurun selamanya. Karena tidak ada gelar yang lebih tinggi lagi, dia dianugerahi sertifikat besi kekebalan dan gelar Pangeran Wali untuk memerintah dunia bersama Kaisar atas perintah kekaisaran. Hamba menerima titah ini dengan rasa syukur. "88 bintang iblis telah muncul lagi, Raja Iblis telah turun gawat. Guru dunia akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Apa? 88 bintang iblis, bukankah itu 700 tahun yang lalu, dimusnahkan oleh pendekar pedang abadi berjubah putih? Dulu, 88 bintang iblis itu hanya kehilangan wujud, jiwa mereka tetap ada. Sekarang seseorang sedang membuka gerbang alam iblis untuk membebaskan mereka. Tunggu, bukan hanya 88 bintang iblis, tapi juga 3 penguasa iblis. Apa? Ini apa yang harus kita lakukan? Tidak, bahkan guru saat itu pun tidak sanggup menahan kekuatan gabungan 3 penguasa iblis dan bintang iblis. Akyu, kamu punya cara kan? Jika guru bisa kembali ke tempat transendensinya dan menyatu dengan kultivasi kehidupan masa lalunya, dia bisa membantai dewa dan iblis tanpa rasa takut. Tapi jika gagal, jiwanya akan musnah, tidak akan pernah bisa berinkarnasi lagi. Apa? Bawa aku ke sana. Untuk menyatu dengan kultivasi kehidupan masa lalumu, melakukannya sendirian saja tidak cukup. Harus ada seseorang yang menyelaraskan kekuatannya. Jika gagal, orang itu juga akan ikut lenyap. Yang Mulia, ayo pergi. Mei-er, kamu. Satu-satunya ketakutanku adalah tidak bisa hidup dan mati bersamamu, Yang Mulia. Nasib guru bergantung pada hari ini. Sebelum tengah hari besok, Akyu akan berusaha sekuat tenaga melindungi Beiliang untukmu. Mei-er, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Yang Mulia, ingat hari saat Sun Xian datang memprovokasi kita, mungkin Anda tidak ingat. Hari itu Anda bilang ingin menikahi Mei-er. Mei-er sangat bahagia.
Meski itu hanya racawan, meski itu hanya igawan, tapi Mei-er tetap tersenyum setiap kali memikirkannya. Seandainya saja status Mei-er tidak serendah ini. Itu pasti akan sangat indah. Jadi selama ini kamu memikirkan hal itu. Mei-er, sebenarnya saat itu aku tidak bodoh. Bukankah kau sudah mati-mati? Aku abadi dan tak terkalahkan. Sudah ribuan tahun aku mengembara di dunia ini. Luli tidak layak membunuhku. Tidak layak, lalu kenapa hari itu kau kabur dari istana? Aku hanya menghindari serangannya sesaat, Cih. Omong besar saat kau berlutut memohon ampun di puncak gunung itu kau tidak sesombong ini. Kau hari ini akan kubuat jiwamu musnah, di mana Luli suruh dia keluar dan hadapi kematiannya. Kau ingin bertemu guruku, kau harus melangkahi mayatku dulu. Tubuh roh pedang itu tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatanku. Aku tidak bisa melindungimu. Pergilah sekarang. Tidak. Meski aku hanya bisa menahan mereka sesaat, aku bisa menyelamatkan ribuan nyawa di Beiliang. Gadis kecil, mana keangkuhanmu yang tadi? Cuma segini kemampuanmu. Jika aku tidak takut menghancurkan seluruh Beiliang, aku tidak akan takut pada cecunguk seperti kalian. Masih saja berlagak kuat. Teknik pedangmu memang mengerikan dulu. Tapi begitu seseorang menjadi dewa bumi. Sekarang kami bertiga adalah dewa bumi. Mana mungkin kau bisa melawan kami? Tuan, ada yang aneh di sini. Luli dan roh pedang tidak pernah terpisahkan. Kenapa hari ini hanya ada senjatanya tapi orangnya tidak ada? Sudah jelas sekali dia pasti tahu kami di sini dan terlalu takut untuk menampakkan diri. Benar-benar pengecut bersembunyi di balik wanita. Kau. Katakan, di mana Luli? Kau ingin tahu? Berlututlah dan panggil aku Nyonya. Kau menolak cara halus, maka terimalah cara kasar. Aku tanya padamu. Kau benar-benar tidak mau pergi? Tidak akan pernah. Aku bisa berubah menjadi Duan Qiangqiu untuk membantumu. Itu akan meningkatkan tingkat kultivasimu hingga mencapai tingkat dewa bumi, tapi kultivasimu terlalu lemah. Di setiap detiknya kau akan merasakan sakit yang luar biasa dan itu hanya akan bertahan sesaat. Apa kau berani mencoba? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ingatlah. Jika kau melewati batas waktu, jiwa dan ragamu akan hancur lebur, sudah tidak tahan ya? Akan lebih sakit lagi saat kau mencabut pedangnya. Biar aku yang urus wanita ini untuk Anda, Tuan. Bagaimana mungkin serangan barusan itu? Kecuali jika seseorang berada di alam Dewa Bumi, tidak ada kesempatan untuk melawan balik. Mungkinkah dia sudah menerobos ke alam Dewa Bumi? Bagaimana bisa secepat ini? Cukup bicaranya, matilah. Jangan khawatir, Yang Mulia Mei-er ada di sini. Dewa pedang berjubah putih umurmu hanya 100 tahun. Begitu kau mati, aku pasti akan kembali dan membantai semua keturunanmu. Kau sudah tidak tertolong lagi. Kau tahu bahwa dengan kultivasimu, kau tidak bisa membunuhku. Karena aku tidak bisa membunuhmu. Aku akan menjebakmu di dunia fana selama berabad-abad dan memutus sumber ki sejati milikmu kau. Kau berencana menggunakan tubuh fanamu untuk menyegel gerbang alam iblis. Kau gila, melakukan ini akan menghapus keberadaanmu dari dunia ini. Sampai gerbang alam iblis melonggar lagi saat itu, tidak akan ada yang mengingatmu. Tidak. Aku percaya dia akan menemukanku, dan aku percaya berabad-abad kemudian dia akan mampu menghancurkan jiwamu. Wanita gila, kau wanita gila. Jangan khawatir. Aku akan berubah menjadi bunga prem musim dingin untuk menemanimu. Dalam beberapa ratus tahun, aku akan menunggumu menepati janjimu untuk menikahiku. Tidak. Tidak apa-apa. Yang Mulia. Mei-er ada di sini, aku selalu ada di sini. Tak kusangka dia begitu tangguh.
Tak kusangka dia benar-benar bisa menahanku, padahal kita bertiga sudah lama mengeroyoknya. Kalau tidak, bantai saja semua orang di Beiliang. Aku tak percaya, bocah Luli, itu tidak akan muncul. Kalau semua orang di Beiliang musnah, dan dia tetap tidak muncul, maka tidak perlu takut lagi padanya. Tidak, kau tidak bisa bertarung lagi kalau tidak, tubuhmu akan hancur berkeping-keping, bahkan belum lewat 15 menit. Dia masih bisa berdiri, bagaimana mungkin? Luka separah itu, tapi dia masih bisa bangkit. Hahaha. Karena kau sangat ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Prajurit Beiliang, dengar perintahku, selamatkan putri dan lindungi gerbang kota. Selamatkan putri dan lindungi gerbang kota, kalian tua bangka cari mati saja. Lari. Permaisuri Sun Shu dari Dakian datang membantu Beiliang. Mundur dulu, waktunya membalas budinya. Hati-hati, mereka bukan musuh biasa. Kalian datang di waktu yang tepat, jadi kami tidak perlu repot-repot mencari kalian. Sekelompok pecundang yang menyedihkan, beraninya kalian menggonggong di sini. Hari ini aku akan membasmi para pengkhianat ini demi Dakian. Kau baru menang beberapa pertempuran saja, membunuhi beberapa orang tak dikenal, dan kau pikir kau sudah tak terkalahkan. Kami 3 Raja Iblis telah tiba, segera berlutut di hadapan kami. Berlututlah, aku adalah permaisuri umat manusia. Siapa yang pantas membuatku berlutut? Gadis permaisuri kecil, kau masih belum paham situasinya. Kami bertiga berada di alam Dewa Bumi, berlutut, dan mohon ampunlah sekarang. Dan beritahu kami di mana Luli, maka kami mungkin akan mengampuni nyawamu. Dulu kalian pecundang bahkan tak bisa menahan satu seranganku. Cukup omong kosongmu. Kalau mau bertarung, bertarunglah. Kalau takut, pergi saja sambil menjepit ekor. Biar aku yang menghadapimu. Cih. Sejujurnya dengan rupa sepertimu aku sudah lama menginginkanmu, akan kupatahkan kaki tanganmu dan menjadikanmu budak seumur hidup. Sudah kuduga dari sampah alam iblis. Permaisuri Dakian, tidakkah kau tahu dalam perang segala cara dihalalkan? Karena kau berani menghadapi kami sendirian, bersiaplah melawan kami, bertiga sekaligus. Siapa bilang dia sendirian menghadapi kalian? Ye Pengju, Raja Dingnan dari Dayue, atas perintah Pangeran Kedua aku datang untuk membantu. Dan aku juga. Gelar Taoisku adalah Xuan Chenzi. Hari ini aku menjaga Beiliang demi muridku, Luli, untuk melewati krisis ini. 2 orang yang bahkan belum mencapai alam Dewa Bumi berani-beraninya ikut campur di sini. Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Belum juga bertarung. Kau sudah merasa menang. Apa kau tidak tahu kesombongan akan membawa kehancuran? Begitulah, Wakil Jenderal Chai, sepertinya kebiasaanmu untuk membual sama sekali tidak berubah. Akan kubunuh kau sekarang juga. Biar aku yang hadapi mereka. Kalian berdua bantu aku di saat yang tepat. Baik. Sekarang. Kekuatan wanita ini meningkat lagi. Dasar hama kalian baru saja mendapat kekuatan, tapi masih harus mengeroyok. Benar-benar menyedihkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Akan kubunuh kau. Cukup benar kata wanita itu. Kalian semua hanyalah sekelompok orang tak berguna. Kau sudah menyerap ki sejati dari 88 bintang iblis. Dan kau juga.
Tega-teganya dia membunuh orang-orangnya sendiri dengan tangannya sendiri tidak tahu malu. Hina, aku sudah menunggu begitu lama, tapi aku tidak pernah berniat berbagi dunia ini dengan siapapun. Yang kuinginkan adalah menguasai 3 alam sendirian. Egois sekali. Orang yang tidak adil tidak akan mendapat dukungan. Orang sepertimu tidak pantas menguasai dunia ini. Hentikan omong kosongmu dan bicara di mana si pecundang Luli itu. Kenapa kau begitu terobsesi padanya? Apa kau takut? Aku akan takut padanya. Aku hanya ingin membalas dendam atas tebasan pedang 700 tahun yang lalu. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau adalah seorang pecundang Raja Iblis. Macam apa kau ini? Kau masih saja ditindas oleh seorang manusia biasa. Selama 700 tahun, kau pasti hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun ini beraninya kau. Karena Luli ingin bersembunyi seperti pengecut, aku akan mengincar orang-orang terdekatnya dan menghancurkan mereka satu persatu. Mari kita mulai dengan gurunya. Berhenti, atau saat kakakku kembali nanti dia akan mencabik-cabik tubuhmu. Mencabik-cabik tubuhku, sini, hadapi aku. Kau tidak benar-benar masih mengharapkan pengecut yang melarikan diri dari pertempuran itu untuk menyelamatkanmu, kan? Guru bukan pecundang. Dia sedang menyatu dengan kehidupan masa lalunya. Begitu tengah hari tiba, dia pasti akan membuatmu merasakan kembali rasa malu dari berabad-abad yang lalu. Sudah kuduga pantas saja dia menghilang, ternyata dia sedang mencari mati. Kau. Cih, benar-benar lelucon sepanjang sejarah, kecuali yang mulia surgawi. Mereka yang mencoba menyatu dengan kehidupan masa lalunya, semuanya telah binasa dan hancur berkeping-keping, hanya dia dalam mimpinya saja. Guru. Kakak. Awalnya aku agak waspada padanya, tapi sekarang dia malah mencari ajalnya sendiri. Hahaha, tidak, kau tidak bisa bangkit lagi. Segera mundur, aku sudah hidup bertahun-tahun. Aku tidak seharusnya takut mati lagi. Muridku pasti akan datang menyelamatkanmu. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Seorang pria rela mati demi orang yang memahaminya. Sungguh suatu kehormatan. Duan Qiangqiu. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mulai darimu. Waktu tengah hari telah tiba. Sudah kuduga. Dia pasti tidak akan mengecewakanku. Guru. Raja Iblis. Hutang dari kehidupan masa lalu dan sekarang. Waktunya untuk melunasinya. Tidak mustahil, bukankah kau sudah menyatu dengan dirimu yang dulu? Bagaimana mungkin ini terjadi berdiri tepat di sini? Apa itu sebegitu anehnya? Begitu rupanya kau pasti bersembunyi di suatu tempat, hanya menggertak saja akan kubunuh kau sekarang juga. Tidak, ini mustahil. Raja Iblis. Kau sudah hidup terlalu lama dan jadi pikun. Kau bahkan sudah melupakan sosok yang menyegel gerbang iblis saat itu. Itu kau benar-benar sudah menyatu dengan dirimu yang dulu. Luli, kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak mungkin masih mengharapkan jalang itu untuk menyegel gerbang iblisku selama 700 tahun. Coba saja dan lihat nanti.
Kakak Akio. Guru pangeran yang mulia, terima kasih. Dewa Pedang Luli, ujian dunia fana telah berakhir, gerbang langit telah terbuka lebar. Segeralah kembali. Muridku, ini sudah takdir. Ini juga reinkarnasi. Pergilah sekarang. Yang mulia, apalagi yang Anda tunggu? Jodoh serasi bagai kiriman surga adalah berkah yang banyak orang dambakan, namun tak pernah bisa mereka raih. Hukum langit. Saat Raja Iblis mengacaukan dunia, kenapa tak satu pun dari kalian bertindak, dan sekarang kalian berani-beraninya memanggilku masuk ke jajaran dewa? Mimpi saja sana. Kau berani menentang hukum langit. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Yang mulia, Anda. Aku belum memenuhi janji 100 tahunku. Selamat. Saling memberi hormat. Masuk ke kamar pengantin.